أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا أشد حبا لله. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai seakan-akan kalau kita mencoba menghitungnya maka kita tidak akan mampu. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kenikmatan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan pagi hari ini, majelis ini mudah-mudahan menjadi wasilah tumbuhnya rasa syukur dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada segenap keluarganya, para sahabat yang setia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang menjadi pewarisnya, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tersebut sampai kepada kita selaku umatnya, sehingga kita dimampukan untuk komitmen konsisten ittiba istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan hari ini mari kita bertafakur terhadap umur yang telah Allah berikan dan kenikmatan yang telah Allah berikan. Ini kalau dilihat umur bapak-bapak rata-rata di sini berapa, Pak? Ada yang 70, Pak? 60 ada, Pak? Ada, alhamdulillah. Sudah mendekati masanya, Pak. Alhamdulillah. Umur kita sudah 50 tahun, sudah 60 tahun. Bukan hanya umurnya, tetapi Allah juga sertakan kenikmatan yang luar biasa, yang paling besar, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang menjadi pertanyaan, ketika umur kita sudah ada di fase kematangan 40, 50, 60, sudahkah agama yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan di dalam hati kita, sudahkah menjadi kenikmatan? Sudah nikmat atau belum kita menjalankan agama itu?
Kalau bertahun-tahun kita ibadah tapi masih belum terasa nikmat, masih pahit saja, hambar saja, kita rugi. Padahal agama itu Allah sudah setting sebagai sesuatu keindahan dan kenikmatan. Kalau sudah Allah setting sebagai suatu keindahan dan kenikmatan, maka akan terasa manis rasanya ibadah itu. Tinggal cek lagi Pak diri kita nih, sudah berpuluh-puluh tahun ibadah, sudah terasa manis atau belum ibadah? Kenikmatannya sudah terasa betul-betul atau belum? Atau masih hambar? Dalam sholat kita misalnya, hati kita merasa nikmat dalam sholat atau hambar Pak? Kadang hati kita kemana-mana ya. Dalam melafalkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam bersalat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sudah terasa nikmat ataupun menjalankan itu semua. Dalam bersedekah, berkurban, berinfak dan lain sebagainya, sudah terasa nikmat ataupun? Kalau belum terasa nikmat, berarti ada yang salah dalam proses ibadah. Sebab itu sudah janji Allah, agama itu kenikmatan. Wa an'amtu 'alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku. Apa yang dimaksud nikmat itu? Agama. Jadi agama itu adalah kenikmatan. Kalau belum terasa nikmat, yang salah bukan agamanya, tetapi diri kita sendiri. Apa sebetulnya yang bisa membuat agama kita dalam menjalankan agama itu terasa nikmat? Apa yang mendasarinya supaya nikmat? Maka harus ada satu hal, yaitu namanya mahabbah. Apa Pak? Mahabbah. Apa mahabbah itu? Cinta. Harus ada cinta yang tumbuh di dalam hati kita supaya ibadah itu menjadi kenikmatan. Saya mau tanya, bapak dan bapak-bapak cinta atau tidak kepada istrinya? Cinta banget. Cinta atau tidak Pak? Ibu-ibu cinta kepada suaminya? Alhamdulillah kalau masih cinta. Kita bayangkan cinta yang dulu dengan yang sekarang, kira-kira besar mana Pak? Waktu sebelum menikah, pas mau menikah, mau melamar, itu cintanya sedang pol-polnya, betul Pak? Itu apa? Mau mandi ingat calon istri. Kalau ibu-ibu ingat calon suami. Mau makan ingat calon suami, calon istri. Mau tidur, mau ke kamar mandi, mau bekerja, setiap waktu ingat terus kepada yang dicintai. Siapa? Calon istri dan calon suami. Begitu ada perintah, ada permintaan dari kekasih, kira-kira dipenuhi atau tidak? Wah, dipenuhi. Apalagi kalau dipanggil, disuruh ke rumah. Misalnya ibu-ibu calon istri kita dulu Pak, manggil kita AA, kalau dalam bahasa kalau bahasa Sunda manggilnya AA, kalau sini mas-mas gitu. Kang Mas bisa ke rumah. Kira-kira apa respon kita? Bisa banget, siap. Kang Mas ke rumahnya jangan tangan kosong, bawa martabak. Kira-kira dibelikan nggak Pak? Dibelikan nggak Pak? Pasti dibelikan. Sekalipun uangnya nggak ada, pinjam dulu. Betul? Kenapa? Saking ingin membahagiakan orang yang dicintai, dan melaksanakannya pun bukan suatu hal yang berat. Kenapa? Karena didasari dengan cinta. Mau jauh, mau badai, petir, gunung, lautan diseberangi. Kenapa? Karena dasarnya cinta. Jadi kalau sudah ada rasa cinta, mau badai terasa hangat saja badai juga, terasa nikmat saja menghadapi badai. Kalau sudah ada cinta. Begitupun juga kita. Kalau kita sudah ada rasa cinta tumbuh di dalam hati kita kepada Allah, maka ibadah itu akan menjadi kenikmatan. Allah memanggil hayya 'alas shalah. Kira-kira ringan atau berat?
Kalau sudah ada cinta ringan. Hayya 'alal falah. Kira-kira dipanggil begitu oleh Allah. Lahiriahnya muadzin yang memanggil, hakikatnya Allah. Dipanggil oleh Allah, kira-kira akan gembira atau sedih? Atau biasa saja? Kalau dipanggil oleh Allah belum ada rasa gembira, atau masih terasa biasa-biasa saja, masih dianggap bahwa panggilan itu adalah panggilan muazin, bukan panggilan Allah, berarti belum ada mahabbah dalam hati kita. Sebab kalau sudah ada cinta Allah memanggil, mari tegakkan sholat, mari menuju kemenangan, kira-kira akan gembira atau tidak? Akan gembira. Kalau sudah ada rasa cinta, maka pastikan di dalam diri kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan ibadah itu menjadi nikmat adanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidak-tidaknya ada 4 tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu selalu ingat kepada apa yang dicintainya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah tapi kita belum ingat kepada Allah, jarang ingatnya kepada Allah, berarti belum cinta. Sebab kalau orang yang cinta itu kapanpun dimanapun yang akan diingat siapa? Orang yang dicintai. Tadi seperti dicontohkan ketika kita mencintai istri kita dulu, termasuk juga sekarang, mau mandi ingat kepada calon istri, mau makan ingat calon istri, mau kerja ingat calon istri, mau tidur pun ingat calon istri. Banyak kapanpun dimanapun terngiang-ngiang di dalam benak dan pikiran kita. Itu tanda yang pertama bahwa ada cinta. Begitupun juga dengan kita kepada Allah. Kalau hati kita merasa cinta kepada Allah, maka kapanpun, dimanapun akan selalu terngiang-ngiang teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sedih ataupun bahagia, yang diingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita seringnya bagaimana Pak? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, baru ingat kepada Allah. Betul Pak? Tapi kalau dikasih senang sedikit, dikasih bahagia sedikit, apa yang terjadi? Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak mungkin ada beberapa di antara kita kadang-kadang dikasih sedih, dikasih susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah sedang mengingatkan supaya menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin bahwa adanya sedih, adanya susah, adanya bahagia, itu adalah Allah yang mengatur supaya apa? Supaya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika kita diberikan sedih ingat kepada Allah, tapi diberikan senang lupa kepada Allah, seolah-olah kesenangan itu milik kita. Padahal milik kita atau bukan Pak? Bukan. Kesenangan, kebahagiaan itu hakikatnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang sudah cinta, ketika dikasih sedih, dikasih senang, dikasih susah ataupun bahagia, dalam keadaan apapun dia akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sering ingat kemana-mana, ingat kesana, ingat kesini, ingat dalam keadaan seperti ini, ingat dalam keadaan seperti itu, ingat. Yang kedua cirinya selalu banyak menyebut nama yang diingatnya, yaitu Allah Subhanahu. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan selalu berzikir kepada Allah. Cek Pak, hari kemarin, hari ini kan baru bangun ya Pak. Hari kemarin zikir kita
banyak atau sedikit? Ya Pak, jujur, hari yang lalu kemarin, hari Kamis lalu, zikir kita, ingat kita kepada Allah, menyebutnya lisan kita kepada asma Allah banyak atau sedikit? Lebih banyak berzikir kalimat Allah atau berzikir kalimat duit? Kalau duit ingat terus kemana-mana, kalau Allah dilupakan. Kalau kita masih sedikit menyebut nama Allah, berarti itu tanda bahwa belum tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Karena kalau orang yang cinta itu kemana-mana tuh ingin disebut, betul? Kemana-mana tuh ingin disebut. Kita cinta kepada anak kita karena prestasinya, itu bangganya luar biasa. Datang ke siapa? Ke Pak D-nya, ini anak saya alhamdulillah begini. Datang ke kakeknya, ke mbahnya, alhamdulillah si Mas ini begini. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan banyak menyebutnya. Kapanpun, dimanapun, ingin terus menyebut. Begitupun dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan bergetar, hati kita akan bergetar ketika sesuatu itu disebut di hadapan kita. Kalau misalnya dulu sebelum kita menikah kepada istri kita ada yang menyebut nama istri kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Ketika ada yang menyebut nama calon istri kita dulu, kira-kira perasaan kita bagaimana? Itu lagi makan enak-enak, begitu terdengar suara yang menyebutkan nama calon istri kita, kira-kira makannya berhenti atau terus? Berhenti. Kenapa? Karena terkejut, bergetar hatinya mendengar nama yang dicintainya disebut. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dicintai oleh diri kita, tumbuh cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada yang menyebutkan asma Allah, maka bergetar hati kita. Sudah atau belum? Sudah ada atau belum? Dalam hati kita ketika disebutkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah, bergetar belum hati kita atau biasa saja? Kalau biasa saja berarti belum ada tanda cinta di dalam hati kita. Karena kalau orang cinta begitu disebutkan namanya, bahagia, berbunga hatinya. Begitu disebutkan nama Allah, bahagia hatinya, berbunga hatinya, bergetar hatinya. Nyambung kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 tandanya. Yang pertama, kalau kita cinta kepada Allah, yang pertama apa? Yang pertama banyak mengingatnya. Yang kedua banyak menyebut asma. Dan yang ketiga, bergetar hati ketika disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya. Nah, sekarang bagaimana cara menumbuhkan mahabbah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya ketika rasa cinta itu tumbuh, maka kenikmatan itu akan tumbuh pula di dalam hati kita. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau ditanya, kita kenal tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ditanya, Pak, kita kenal atau tidak kepada Allah? Kenal atau tahu? Kira-kira kenal atau tahu? Kalau kenal nanti ditanya kenal di mana. Kadang-kadang kita kadang tidak sadar kita itu belum betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya baru sebatas tahu kepada Allah, tahu nama Allah saja, belum mengenal kepada Allah. Kalau orang yang mengenal kepada seseorang, dia hafal seluk-beluknya,
hafal sifatnya, hafal karakternya, hafal kebiasaannya. Itu kalau sudah kenal. Orang kenal kepada seseorang, hafal kebiasaannya, hafal sifatnya, hafal wataknya, karakternya, jam berapa dia kemana, jam berapa dia kemana, hafal. Kalau sudah kenal. Tapi kalau hanya sebatas tahu, ya tahu namanya saja yang tahu, tapi tidak kenal, tidak tahu karakternya seperti apa. Begitupun juga dengan perumpamaan kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu apa yang menjadi karakter Allah. Allah itu pengasih. Sudah dirasakan belum bahwa Allah itu pengasih? Allah itu penyayang, sudah dirasakan atau belum bahwa Allah itu penyayang? Allah itu pemurah, pemberi rezeki, sudah dirasakan belum bahwa rezeki yang kita dapatkan sekarang itu titipan dari Allah, pemberian dari Allah. Kan kita tahunya rezeki itu datangnya dari pekerjaan kita, bukan dari Allah. Kadang-kadang dikasih rezeki ingatnya kepada rezekinya atau kepada yang memberi rezekinya. Kita dapat rezeki seringkali ingat kepada rezekinya, tidak ingat kepada yang memberi rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum kenal kepada Allah. Selama ini kita alhamdulillah yang dapat gaji, alhamdulillah, yang dapat penghasilan dari bertani, alhamdulillah. Sudah sadar atau belum bahwa rezeki yang kita terima itu datangnya dari Allah? Atau justru kita menganggap bahwa rezeki itu datangnya dari pekerjaan kita, rezeki itu datangnya dari usaha kita. Kalau kita masih menganggap rezeki itu datangnya dari usaha kita, datangnya dari pekerjaan kita, lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, berarti belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan sifat-sifat yang lain. Allah yang mengatur segala urusan. Itu Allah, sifat dan karakter Allah mengatur segala urusan. Sudah dirasakan atau belum bahwa setiap urusan kita diatur dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala? Jatuh kita, sehat kita, sakit kita, itu sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sudah yakin ke sana atau belum? Kalau belum berarti kita belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sebatas tahu. Kalau orang yang kenal tuh pasti Pak. Kalau orang yang sudah kenal makrifat dalam istilah tasawuf itu, kenal segala sesuatu itu Allah. Kalau melihat gunung yang ditangkap itu bukan hanya sebatas gunungnya saja, tetapi Allah. Di balik itu semua ada Allah yang menciptakan. Kalau kita melihat laut, yang dilihat itu bukan hanya sebatas lautnya, tapi yang ditangkap di balik laut itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang kecil di antaranya apa? Kita lihat misalnya hanya jalan tol, kita lihat panjang sekali Pak, betul? Yang dilihatnya karya manusianya atau Allahnya. Di hadapan kita ada satu, hari ini kan ada satu benda yang benda itu menjadi seolah-olah menjadi bahan pokok, kemana-mana pasti ada. Dari yang kecil sampai yang tua pegang sekarang. Apa namanya? Handphone, HP kan? Handphone ini benda saat ini seperti menjadi kebutuhan pokok. Dari anak kecil sampai yang tua tahu handphone, bahkan punya handphone. Itu ditafakuri kalau handphone itu, bayangkan oleh kita. Dulu tidak pernah terbayang HP tidak ada kabelnya, tidak ada apa-apanya, tapi bisa terhubung. Dari sini bisa nelpon ke Semarang, bahkan bukan hanya ke Semarang, ke luar negeri bisa sampai, bisa berhubungan. Coba kalau kita melihat satu benda saja, HP kita bisa foto, bisa video call sekarang ya Pak ya, macam-macam. Coba kalau kita bisa menangkap, kalau kita sudah makrifat kenal kepada Allah,
menangkap bahwa di balik itu semua ada kekuasaan, ada kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitanya sadar atau tidak, Pak? Tidak sadar. Kalau belum sadar berarti belum makrifat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum makrifat pantas belum mahambah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak pantas belum tumbuh rasa cinta karena belum kenal kepada yang kita cinta, siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara mengenal, bagaimana cara makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang familiar di kalangan para ulama di mana ungkapannya laulal murabbi ma araftu rabbi. Ini familiar, Pak. Seluruh ulama sering menyampaikan hal ini. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Apa artinya? Seandainya tidak ada guruku, maka aku tidak akan mengenal kepada Tuhan. Sekali para ulama menyampaikan aku bisa mengenal kepada Tuhanku, makrifat kepada Tuhanku karena ada guruku. Ya, sekali berulama. Jadi ulama saja merasakan bahwa beliau bisa mengenal makrifat kepada Allah, bisa merasakan hadirnya Allah, bisa menangkap Allah di balik segala sesuatu. Makrifat kepada Allah istilahnya itu karena ada wasilah, yaitu siapa? Gurunya. Sekarang kita coba evaluasi diri kita ulama bukan? Wah, jauh dari ulama gitu. Kita ulama bukan, ya, kiai bukan, kita hanya orang biasa. Pantas kalau kita belum makrifat kepada Allah, cek di dalam diri kita sudah ada hadir seorang pembimbing di dalam hati kita atau tidak. Ini para ulama saja yang sekali berulama menganggap bahwa dirinya tidak bisa mengenal kepada Allah kalau bukan karena gurunya yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kenal makrifat kepada Allah, kita harus punya guru dalam beragama. Beragama itu kan bukan sesuatu yang sepele, ya Pak, bukan sesuatu yang sederhana. Agama itu mengatur segala urusan kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, politik, seluruh elemen-elemen dalam kehidupan ini diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu bukan sesuatu hal yang kecil, bukan sesuatu hal yang sepele, tapi sesuatu hal yang besar. Kalau dalam suatu hal yang sepele saja, yang kecil saja butuh seorang guru, apalagi dalam hal yang besar. Kita saja dalam membaca tulis dulu bisa sendiri atau diajari oleh guru kita, Pak? Diajari. Siapa yang mengajari kita? Guru kita. Tahu IPS, dulu ada IPS nggak, Pak? Waktu sekolah ada IPS, Pak? Tahu IPS, tahu IPA, tahu apa, Pak? Matematika, tahu seni budaya, tahu baca Quran, tahu tajwid, tahu apa lagi, Pak? Banyak ya ilmu yang kita dapatkan sekarang itu karena kita sendiri atau karena wasilah guru kita? Karena wasilah guru, ada seorang guru yang mengajarkan kepada kita. Itu dalam hal yang parsial, hanya ilmu-ilmu yang parsial. Apalagi dalam menjalankan agama, hal yang paling besar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita, seharusnya lah kita memiliki seorang pembimbing, seorang guru yang membimbing kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi kalau kita ingin mahabbah, ingin merasakan kenikmatan dalam menjalankan agama, berarti harus ada mahabbah dalam hati kita. Supaya ada mahabbah di dalam hati kita, harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama. Supaya tumbuh
pengenalan kita kepada Allah, tumbuh makrifat kepada Allah, maka harus ada orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Nabi menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dialah al-ulama, para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Nabi menyampaikan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, walakin satakunu khulafai aktsur. Tidak ada nabi setelah aku, tapi yang ada adalah pengganti-penggantiku, khalifah-khalifahku, dan mereka sangat banyak. Khalifahku itu yang dimaksud Nabi siapa? Yaitu al-ulama warasatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Maka harus bagi kita mencari para ulama, yang ulama itu kita yakini sebagai pewaris dari Rasulullah SAW, yang ulama itu akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kemakrifatan kita tumbuh dan akhirnya mahabbah kita tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi nikmat dalam menjalankan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja sebagai materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Barangkali ada yang mau bertanya, disilahkan. Kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa maka insya Allah jadi monggo Pak. Ada yang mau bertanya? Terima kasih waktunya untuk mendengarkan pagi ini dengan sangat sekali karena kita pada Allah dan mengerti nikmatnya untuk diberikan. Tapi saya mendengarkan tadi suci singgung bahwa kita itu untuk menikmati ibadah terutama dalam sholat itu supaya kita hamba, karena tidak awal iman yang perlu bisa, terutama pada waktu praktek. Karena hanya teori yang baik, prakteknya itu pada waktu sholat saja. Kalau sholatnya itu disederhanakan, maksudnya tidak cepat-cepat, kadang-kadang ada yang memberikan komentar belakangnya itu positif. Nah, kapan kita akan menikmati ibadah pada Allah? Ya, banyak sekali yang namanya ibadah sholat itu ada yang bergacak, mau mulai dari Fatihah sampai ini untuk kita bersama menangkap terutama yang ada di masjid ini untuk membiasakan bahwa kita ini nanti bisa nikmati ibadah pada Allah. Penyadarannya bagaimana untuk itu? Kadang-kadang ada sisi katanya ada yang sakit, ada yang tua. Nah, kalau yang lainnya sudah ngaji, kalau yang tua yang biasa saja malah mau menikmati sebetulnya yang tua, tidak mau kemana. Ya, itu monggo rumus-rumus untuk memberikan saudara kita bangga dengan ya. Kalau sholat inginnya cepat atau lama Pak? Kalau ingin cepat ya Pak. Itu karena memang hati kita belum nyambung, belum merasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih. Kenikmatan dalam ibadah, mahabbah, harus ada mahabbah dalam ibadah, dan mahabbah itu harus dilatih. Sehingga kalau mahabbah itu dilatih, diminta kepada Allah dan tumbuh di dalam hati, maka sholat kita akan terasa nikmat. Tidak ingin cepat-cepat, inginnya berlama-lama, karena di balik sholat itu sedang berhadapan-hadapan dengan yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat berjamaah kan kadar keimanan dan kecintaannya beda-beda. Sehingga jangan sampai ketika kita merasa nikmat tapi ada jamaah kita yang misalnya belum meningkat keimanannya, masih awam sekali, sehingga kalau dikasih berjamaah yang lama itu malah jadi kapok, kasihan.
Jadi kalau dalam berjamaah konteksnya kan berjamaah itu bukan hanya hablum minallah saja, tapi ada aspek hablum minan nas. Artinya bagi seorang imam bukan hanya memikirkan antara dirinya dengan Allah, tapi harus dilihat juga kadar jamaahnya ini seperti apa. Apakah keimanannya sudah rata ataukah belum? Kalau diajak sholatnya lama, apakah akan menikmati semua atau malah ada yang kapok dan tidak mau berjamaah lagi? Nah, ini yang harus disesuaikan. Kalau kita ingin merasakan bernikmat-nikmat berlama-lama dalam ibadah, maka bisa dilakukan, bahkan ini dianjurkan, nikmatilah ibadah sunnah dalam kesendirian. Jadi kalau kita ingin berlama-lama, bersua dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, berkholwat dengan Allah, bercinta dengan Sang Maha Cinta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dalam kesendirian dalam ibadah-ibadah sunnah. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan, namanya salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nabi mengajarkan, bahkan saking dianjurkannya ibadah sunnah ini sampai difirmankan dalam Al-Quran, namanya salat sunat tahajud. Dalam banyak riwayat disampaikan bahwa Nabi bersenang-senang dengan Allah, bercinta dengan Allah, berlama-lama dengan Allah, itu dalam ibadah-ibadah sunnah, terutama salat sunat tahajud. Bahkan saking seringnya sholat sunat tahajud Nabi kakinya sampai bengkak. Saking apanya? Bengkaknya tidak terasa, saking nikmat sekali bersama dengan Allah. Dan itu dilakukan dalam ibadah sunnah. Kalau dalam ibadah sunnah dalam kesendirian itu tidak terbatas, silakan. Kalau hitungan fikih cuma 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir 3 rakaat. Tapi Nabi juga Nabi juga mengajarkan ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Yang sholat sunnah mutlak itu tidak terbatas hitungannya. Mau 1000 rakaat, mau 2000 rakaat, kalau kuat lutut kita silahkan. Dalam rangka bersua dengan Allah, bernikmat-nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan dalam ibadah-ibadah sunnah, ibadah kesendirian, furoda, sendiri bersama yang keduanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat waktunya sepertiga malam, orang sedang hening, ya, suasana sedang hening, tidak ada orang yang beraktivitas, jarang sekali juga tidak ada. Mungkin ada 1-2 ya Pak ya, tapi jarang sekali orang yang beraktivitas. Di situ kita bangun, memanjatkan, menghadap kepada Allah. Disitulah tempat bagi orang yang beriman untuk mencurahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Mudah-mudahan bisa. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang zaman modern, saya mau tanya istilahnya itu wasilah kepada Google atau HP itu hukumnya gimana? Boleh itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan canggih ya Pak ya. Kita mau tanya apa aja bisa ke Mbah Google. Betul Pak? Berguru kepada Mbah Google itu namanya bukan berguru namanya. Jadi kalau kita menjadikan Google ya sebagai wasilah mencari ilmu, boleh. Silahkan manfaatkan Google itu sebagai sarana, wasilah itu perantara media ya. Media untuk mencari ilmu, silahkan sebanyak-banyaknya. Silahkan sebanyak-banyak mencari ilmu dimanapun, kapanpun dan dimanapun. Mau dari seseorang langsung, mau dari Google, mau dari anak kecil, silahkan.
Tetapi kalau urusan agama, supaya ada yang membangkitkan hati kita, perlu adanya seorang wasilah dari kalangan para ulama. Kalau kita sedang down ibadah, sedang malas sekali ibadah, Google bisa mengingatkan kita atau tidak? Tidak. Google tidak bisa memotivasi kita kecuali kita yang mencari. Tapi kan tidak bisa Google tiba-tiba datang, Google itu kemudian kamu yang rajin ibadah, tidak bisa. Butuh seorang ulama yang memberikan suntikan semangat, supaya kita mampu lagi, semangat lagi beribadah. Kalau kita hadir kepada majelis ulama kan keimanan kita naik atau turun, Pak? Kita hadir di majelis para ulama, naik atau turun keimanan kita? Naik. Yang tadinya malas ibadah karena diingatkan oleh ulama itu menjadi semangat lagi ibadah. Nah, itu pentingnya. Jadi ulama itu pentingnya bukan hanya sebatas mengurusi hanya sebatas keilmuan, tapi lebih daripada itu meningkatkan kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak bisa, ini yang tidak bisa dilakukan Google, Pak. Jadi Google kalau ngasih memperlihatkan ilmu bisa Google itu. Tapi kalau Google memberikan suntikan semangat, itu yang tidak bisa. Karena kan suntikan semangat itu harus ada tatap muka langsung, harus ada interaksi langsung. Tidak bisa suntikan semangat itu. Seandainya gini aja, Pak, secara sederhana. Kalau kita sedang dalam keadaan susah, ada teman yang menyemangati kita, Pak, memberikan semangat, memberikan support, mendukung kepada kita, memberikan suntikan semangat kepada kita melalui telepon dan hadir langsung, kira-kira sama atau beda, Pak? Kalau di telepon ya cuma yang didengar cuma nasihat-nasihatnya saja. Tapi kalau hadir langsung, yang ditransfer tuh emosinya, Pak. Betul, Pak? Betul, emosi. Kita dengar ceramah dari Google, yang ditangkap ya cuma suaranya saja. Tapi kalau hadir langsung, emosinya, Pak, ditransfer. Nah, itu secara sederhana hadirnya ulama itu perlu. Jadi kalau kita hadir di majelisnya ulama, ada transfer keimanan gitu, Pak. Transfer emosi, transfer semangat, supaya hati kita menjadi meningkat keimanan dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi media Google itu bukan tidak boleh, silahkan, karena itu bagian daripada karunia Allah. Google itu dibaliknya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan di Google tidak semuanya baik, maka manfaatkanlah Google itu untuk kebaikan, mencari ilmu, mencari referensi, silahkan. Tetapi dalam beragama tidak cukup hanya berguru kepada Google saja, harus ada pembimbing, yaitu seorang ulama yang menjadi pewaris para nabi. Itu saja mungkin barangkali yang bisa disampaikan, karena waktu sudah menjelang siang ya, Pak ya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Terakhir barangkali Nabi mengajarkan bahwa kecintaan kepada Allah ini tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Artinya harus dipupuk, harus berupaya ditumbuhkan, dan salah satunya melalui doa. Maka Nabi mengajarkan satu doa, di mana doa itu meminta supaya tumbuh cinta kepada Allah. Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta di hatiku kepadamu, dan rasa cinta kepada orang yang orang itu mencintaimu juga, dan rasa cinta kepada suatu amal perbuatan yang amal perbuatan itu mampu mendekatkan diriku denganmu. Itu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lewat doa itu Allah tumbuhkan mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga ibadah kita menjadi kenikmatan yang nyata. Itu saja yang bisa disampaikan. Dan mohon maaf, benar dan tepat itu datangnya murni dari Allah dan Rasulnya.
Adapun kesalahan, kekurangan, kealfaan, kekeliruan itu murni datangnya dari kekurangan diri pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.